Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Mari kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Walaupun sudah 2 bulan lebih, masih belum ada titik terang siapa pelakunya di sini. Karena memang kayaknya dari pihak keluarga juga kurang terbuka dalam memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Jadi setelah 2 bulan baru ada si Danu ini mengungkap peristiwa-peristiwa yang terjadi di kala itu. Tidak awalnya. Jadi peristiwa ini menjadi agak lambat dikarenakan kurangnya keterbukaan dari pihak keluarga sendiri. Mari kita lihat apakah Danu ini akan memberikan keuntungan dari pihak kepolisian atau kemudahan dari pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara ini, karena si Danu kan sudah diperiksa 3 hari berturut-turut. Tentunya ada pengakuan-pengakuan yang mungkin tidak diberikan saat diperiksa pertama kali dulu, di awal dulu. Mari kita ungkap di sini apakah dengan diperiksanya Danu akan memberikan jalan terbuka lebar buat kepolisian ataukah masih mumet seperti kemarin-kemarin. Karena ada peristiwa baru lagi loh ya, ada oknum yang dikemukakan Danu yang meminta tolong Danu untuk membantu membersihkan di TKP. Ini juga PR baru buat kepolisian, siapakah oknum tersebut, benar apa enggak? Apakah dengan diperiksanya Danu ada kemudahan dari pihak kepolisian untuk mengungkap peristiwa ini? Ada simbol rabbit. Rabbit itu kelahiran kembali, muncul masalah baru lagi. Karena Danu sudah mengemukakan ada oknum yang datang di TKP membawa kunci rumah TKP, kemudian memanggil Danu untuk membantunya. Ada masalah baru lagi dari peristiwa ini yang harus diselesaikan oleh pihak berwenang, ya. Ada masalah baru, jadi agak rumit ya. Kemudian yang kedua, apakah masalah baru ini pada akhirnya juga akan bisa merujuk kepada siapa pelaku dari dalam peristiwa ini? Ada simbol ebb and flow, masih naik turun, masih diselidiki, belum bisa dipastikan ya, masih naik turun, masih perlu waktu untuk mengungkapkannya. Seperti itu ini. Kemudian akan saya lihat Danu ini kan ngomongnya kan agak pelin-pelan kala itu. Kemudian tentunya kita berasumsi yang macam-macam karena si Danu sendiri kadang-kadang memberikan pernyataan-pernyataan yang bisa menggemparkan dunia maya. Di sini akan saya lihat apakah Danu saat itu ada tekanan dari seseorang atau ada didikte seseorang sehingga dia memberikan pernyataan yang kadang A kemudian berubah B kembali lagi ke A. Mari kita ungkap di sini apa yang dialami Danu. Karena kejiwaannya yang tertekan atau karena ada tekanan dari pihak lain ya. Ada simbol koin sama mendengar kabar. Koin ini bisa dikatakan materi. Jadi selama ini Danu merasa kayak hutang budi karena misalnya sudah bekerja di keluarga Amel, sudah mendapatkan tempat dan lain sebagainya. Jadi ada hutang budi di sini karena ada simbol materi di sini, ya. Kan kita tahu kalau Danu ini bisa dikatakan anak angkat dari keluarga Ibu Tuti dan Pak Yosef. Jadi ada serba salah di sini buat Danu ini. Mau mengungkapkan dia juga nggak enak, kalau nggak diungkapkan dia juga gimana, seperti itu. Jadi ada beban moral buat Danu di sini untuk mengungkapkan karena di sini ada simbol materi. Selama ini yang menggaji dia juga dari keluarga Pak Yosef, ya. Jadi ada serba salah buat Danu di sini.
Kemudian apalagi yang dirasakan Danu, mengapa dia menjadi tertekan? Mari kita ungkap di sini. Selanjutnya ada simbol kebimbangan juga. Danu ini mengawali sebuah tindakan itu ada kebimbangan di sini. Menatap ke depan, ada matahari, ada bulan. Kalau salah langkah, Danu bisa terjatuh. Kalau langkahnya benar, Danu bisa terhindar dari permasalahan ini. Jadi bisa dikatakan Danu di sini serba salah, mau memilih yang mana jalan ini. Apalagi di sini ada semacam beban moral karena selama ini ada hutang budi kayak seperti itu pada keluarga Pak Yosef. Selanjutnya, apa saja yang menekan Danu di sini? Ada simbol dia memikul beban sendirian. Jadi bisa dikatakan Danu ini mengetahui sesuatu, tapi Danu ini nggak ngomong di awal karena Danu ini merasa ada beban moral, ada hutang budi pada keluarga Pak Yosef dan Yoris. Tapi di sini juga ada kebimbangan Danu dalam melangkah. Saya harus bagaimana ini? Posisi saya terjepit. Seperti itu. Di lain pihak, kalau dia salah melangkah, dia akan tenggelam atau jatuh di jurang. Kalau dia bisa melangkah dengan bagus atau memilih jalan yang bagus, dia pun akan bisa terbebas dari masalah ini. Dan di sini ada simbol orang memikul kayu, jalan tertatih-tatih. Beban berat yang dipikul Danu saat ini dipikul sendirian, ya. Jadi Danu ini harus sudah meletakkan beban ini. Kalau dia nggak ada sangkut pautnya, katakanlah seperti itu, juga harus meletakkan. Jangan melindungi, buka semuanya. Jangan dipikul sendiri, ya. Karena ini masalah hukum yang begitu besar loh ya. Kehilangan nyawa dua sekaligus. Jangan berpikir balas budi sudah. Jangan berpikir beban moral, ya. Jangan berpikir ini. Buka semuanya. Andai kata kamu mungkin ada keterlibatan, ya harus tetap dibuka. Karena kamu keterlibatannya mungkin gak sebegitu parah. Saya meyakini Danu ini hanya sebatas peran pembantu, disuruh ini, disuruh itu. Tapi Danu ini memikul beban yang sangat berat di sini. Semuanya dipikul sendiri, semuanya tertumpu di Danu. Nah, makanya si Danu ini sudah harus meletakkan kayu-kayu ini, meletakkan beban-beban ini. Katakan apa yang kamu ketahui. Sejujur-jujurnya, jangan lagi ada yang dipendam, jangan lagi ada yang ditutupi, jangan lagi ada yang mendiktemu untuk berkata A, I, U, E, O. Selamatkan dirimu sendiri aja daripada menyelamatkan orang lain, ya. Ini loh ya, Danu ini ada beban berat yang masih dipikulnya. Beban berat sekali. Dan beban berat ini masih belum diletakkan oleh Danu. Ya, belum diletakkan, masih dipikul hingga saat ini. Yang ada hubungannya dengan hutang budi pada seseorang, pada keluarga Yosef dan keluarga Yoris, ya. Jadi keluarga besarnya Pak Yosef ini, Danu ini merasa berutang budi kepada mereka. Makanya di sini ada kebimbangan, Danu harus melangkah bagaimana yang terjadi. Danu ini memikul beban yang sangat berat untuk saat ini, dan beban ini belum diletakkan oleh Danu, ya. Masih dipikul saja hingga saat ini. Nah, ini loh ya yang menjadi kendalanya di Danu ini. Di sini ada hutang budi di sini yang jadinya dia memikul beban sendirian. Harusnya beban ini diletakkan sehingga dia bisa berjalan lancar, nggak dipikul seperti ini. Kemudian akan saya prediksi ke depannya. Apakah pada akhirnya Danu akan meletakkan kayu-kayu ini ke depannya? Ya, ke depannya akan meletakkan kayu-kayu ini. Mungkin karena ada
kondisi yang memojokkan Danu atau hal yang lainnya, sehingga Danu harus meletakkan tanggung jawab ini, meletakkan beban-beban moral ini. Mari kita ungkap di sini. Ada simbol ini, justice, keadilan. Demi keadilan, Danu mungkin nanti akan berkata sesuatu. Ini ya, demi sebuah keadilan, Danu akan menunjukkan sesuatu, akan berkata sesuatu nanti. Justice, keadilan, proses keadilan yang berjalan saat ini. Ya, semoga saja Danu mau berkata jujur, semoga saja pemeriksaan 3 hari itu juga sudah mengungkapkan dengan jujur, jangan sampai ada hal-hal yang disembunyikan. Harus diletakkan semua beban-beban ini ya. Harus diletakkan semua beban-beban ini sehingga jalannya Danu lebih lapang lagi.